Jika engkau ingin mendapat kemuliaan yang tidak rusak, maka jangan membangga-banggakan kemuliaan yang rusak. Kemuliaan yang hakiki itu adalah yang maha mulia Allah subhanahu wa ta'ala. Selain Allah adalah ciptaan Allah, milik Allah, adanya diadakan oleh Allah, sirnanya juga disirnakan oleh Allah. Selain Allah tidak kekal, yang kekal hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau cari kemuliaan, carilah kemuliaan dari yang maha kekal. Nanti Allah memuliakan kita dengan kemuliaan yang bisa dibawa sampai di akhirat yang kekal. Dunia berikut isinya, tempat mampir kita sekarang ini sama sekali tidak kekal. Termasuk tubuh kita, kepintaran kita, kekuatan kita, semuanya pasti binasa. Benar? Maka lihat, dunia ini biasa-biasa saja. Awal cinta dunia adalah kagum kepada dunia. Orang pecinta dunia itu awalnya kagum. Ya, kalau saudara cinta ke seseorang awalnya kagum. Benar? Di dunia ini yang paling malang adalah, ini yang paling celaka, rugi hidup di dunia, sama sekali tidak percaya kepada akhirat. Dunia saja terus. Uang, kedudukan, pujian, syahwat, itu saja. Apakah pasti bahagia? Tidak. Tidak akan bahagia yang hakiki. Ada juga yang dia percaya kepada akhirat, percaya bakal mati, tetapi mayoritas pikirannya, waktunya, tenaganya, perasaannya hanya untuk urusan duniawi saja. Bisnis, kerja, uang, karir, pangkat, penampilan, popularitas. Percaya ada akhirat, tapi tetap fokus energinya hanya untuk dunia. Ini tetap tertipu. Ada lagi yang dia yakin akhirat dan dia samakan perjuangan untuk dunia dan untuk akhiratnya. Akhirat dengan dunia jadi sama. Ini masih tertipu. Bagaimana mungkin misal ada berlian yang bagus dan di sini ada gentong rapuh, kendi rapuh yang gampang hancur, menyamakan, ini bodoh ya. Orang yang menyamakan dunia dengan akhirat ini bodoh, karena dunia pasti berakhir. Jadi hidup ini hanya untuk akhirat, dengan memanfaatkan kehidupan di dunia ini untuk bekal akhirat. Kalau dunia ini kita niatkan akhirat, sudah ketemu dalilnya Ustaz? Saya sedang menghafalkannya, belum hafal. Ini cari yang cinta dunia. Boleh dibacakan ini? Sebentar ya. Oh iya, ini.
Man kanatid dunya hammah, barang siapa yang dunia tujuannya, jadi tujuannya itu hanya dunia saja, hammahu faraqallahu alaihi amroh, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Jadi kalau cita-citanya hanya harta, gelar, pangkat, jabatan, pujian, penghargaan, penilaian orang, kekaguman orang, sudah pasti ribet itu. Riweuh, seperti puzzle yang cerai-berai. Dia dapat dunia tapi tidak menikmatinya karena dibelit oleh terus-menerus masalah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, masalah terus yang membuat dia kehilangan kesempatan menikmati dunia yang Allah berikan kepadanya. Serba masalah, karyawan masalah, ini masalah, dan masalahnya itu ribet, menguras pikiran, menguras perasaan, menguras pahala, ribet. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, dan Allah memberikan di sininya, dan Allah menjadikan faqrahu baina ainai, fakir di sini itu, takut miskin, walaupun untung terus, walaupun omset luar biasa, perusahaan membesar, tapi di sini takut miskin, takut pesaing, takut menurun keuntungannya, takut ada bencana yang bisa membuat dia miskin. Jadi dia tidak menikmati apa yang ada karena dia didera oleh takut berkurang rezekinya. Bisa makin kaya itu, makin banyak dia akan kerja lebih keras lagi, dia akan bisnis ekspansif lagi, dia akan terus menghabiskan waktunya karena takut berkurang rezekinya. Jadi makin nambah itu makin banyak ketakutannya. Sudah masalahnya makin ribet, udah gitu didera hatinya, takut berkurang, takut miskin. Makanya kalau ada saingan tuh stres sekali. Padahal ada tiada tuh bukan karena kepintaran kita, karena Allah mau ngasih ada, Allah lapangkan lapang, Allah sempitkan sempit. Mau pinter mau apa, kalau disempitkan sempitlah. Jadi kalau kita sedang sempit bagaimana? Ya sabarlah, banyak tobat, banyak ibadah, kerja maksimal, sabar. Karena nanti lapang tuh yang melapangkan Allah lagi. Kita dapat pahala sabar, pahala tobat. Jangan menganggap kalau sedang disempitkan kita kerja keras, makin keras akan beres. Belum tentu. Ada yang kerja makin keras bangkrut, ya. Sabar. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, Allah buat di pelupuk matanya takut miskin. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan ia mendapatkan dunia menurut apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Jadi begini ya hadirin, tiap orang sudah punya kapling takdir masing-masing. Kita disuruh bekerja, bukan mencari rezeki. Kita bekerja adalah ibadah, amal soleh kita. Kerja keras tidak harus menghasilkan banyak. Tukang batu juga kerja keras segitu. Kerja santai tidak berarti harus miskin. Ada yang santai karena bapaknya kaya. Semuanya cobaan. Kita kerja keras, kita kerja cerdas, kita kerja berkualitas, kita kerja tuntas, kerja ikhlas, amal soleh. Perkara jumlah terserah Allah.
ada berapapun disyukuri. Kerja keras, lagi sempit ya sempit saja, nggak apa-apa, sabar. Harus mantap makan tabungan, makan saja tabungan. Tabungan juga rezeki. Tabungan habis, manset, jual aset, jual sepeda, jual ini, jual itu, jual saja, nggak apa-apa. Rezekinya memang ditaruh di sepeda itu. Tidak usah berat. Tapi kan ini pemberian dari pesantren, ya bilanglah sama pesantren. Habis aset, jalanin saja dengan sabar. Tidak ada lagi yang dijual, nanti ada yang ngutangin. Kalau untuk makan tidak ada, nanti makanan datang. Tapi kalau dijalani dengan taubat yang banyak, tawakal, ibadah bagus sambil sabar, nanti ada jaminan Allah. Nambah iman, nambah yakin, gitu. Nah tadi yang kerja keras itu, rezekinya tuh tetap sesuai dengan yang direncanakan Allah. Cuma dia menderita. Karena sibuk dengan berbagai masalah, dan dia sibuk didera, takut berkurang. Jadi tidak bahagia kesimpulannya. Bagaimana sekarang seharusnya ini? Wa man kanatil akhiratu niyatahu, dan barang siapa yang tujuannya, niatnya dari hidupnya adalah akhirat, jama'allahu lahu amroh. Allah akan menghimpun urusan-urusannya tuh, dibuat mudah. Perlu modal, ada yang ngemodalin, perlu yang ngerjakan, ada karyawan yang pintar, udah gitu jujur, perlu ini, ada aja. Mau negosiasi, belum juga ditawar, sudah kasih harga yang gampang. Mau nyewa rumah, nggak ada uang, tiba-tiba ada teman yang tungguin aja rumah saya, ada, tapi saya nggak ada buat bayar listriknya, segampang. Mau ngojek, nggak ada motornya, itu motor nganggur, pakai aja. Aneh tapi nyata, seperti puzzle, tahu? Tidak pakai stres, rapat juga biasa saja, nggak pakai tegang, tapi urusannya beresnya lebih bagus daripada yang terpikirkan. Itu pasti orang akhirat tuh orang yang mengandalkan Allah. Sebelum selesai rapat azan, sholat dulu. Gimana ini belum selesai? Ini bukan rapat genting, sholat. Semua ide ada di dalam kekuasaan Allah. Semua solusi ada, Allah yang tahu jalan keluarnya. Bukan kepintaran yang menyelesaikan. Kita pintar ya ujian, so pintar tidak. Pokoknya jangan heran, ada aja jalannya tuh, ada saja, tidak selalu terbayangkan oleh kita. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah menjadikan kaya hatinya, enggak takut miskin, enggak takut mau banyak saingan juga, enggak ada masalah. Mau ekonomi naik turun, katanya 2023 akan ada apa tuh? Resesi. Pertama kita nggak ngerti arti resesi itu siapa, ya nggak? Istri siapa, dia apa jenisnya. Katanya nanti BBM mau naik, kita kan nggak minum bensin, memang nggak minum bensin. Allah yang menjamin kita, mau zaman seperti apapun, mau keadaan sesulit sepelik apapun, Allah satu-satunya yang menjamin rezeki kita. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Cukup bagi kita itu, sudah cukup itu. Toh nanti dikasih sedikit ya nggak apa-apa, tidak harus banyak terus. Oh nanti aset kita dijual, ya nggak apa-apa, itu asetnya juga milik Allah. Kenapa kita harus berat?
Harus nggak ada, yang nggak ada nggak apa-apa. Lahir nggak bawa apa-apa, mati nggak bawa apa-apa. Tapi kalau kita ridho dengan ujian kepahitan, berbaik sangka, barang nggak ada, pahala ada. Kita ridho, barang diambil oleh Allah, keyakinan ditingkatkan oleh Allah. Tenang hadirin. Waktu awal Covid, rapat pesantren ini, gaji cuman punya 3 bulan untuk menggaji 1.300 karyawan. Ingat tuh, Maret, April, Mei, Juni habis uang di pesantren ini. Sekarang itu rapat 2020 bulan Maret, cuman 3 bulan perhitungan manusia. Sekarang bulan apa? Februari. Tahun berapa? 2023. Udah lewat perhitungan. Ketika tanya bulan Juni masih ada, ada lagi, gitu jawabannya. Ada beberapa sekarang divisi kita yang sedang diuji, ya jalanin saja dengan sabar. Mau lari kemanapun tetap pemberi rezekinya cuma satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah ghina fi qalbi, udah enak itu. Nggak ada takut miskin hadirin, karena perbendaharaan kekayaan Allah meliputi langit dan bumi. Semua makhluk yang ada di alam semesta ini, yang kita kenal di dunia ini, Allah yang ngasih rezekinya. Semuanya dengan telaten, tidak ada yang tidak kebagian, tidak ada yang tertukar. Hanya kalau waktu sedang ditahan, ya sabarlah, nanti ada lagi, ada lagi. Saya berani bicara begini karena sudah lama saya di dunia, masuk 62 tahun. Ada lagi, ada lagi. Yang ketiga, nah ini yang paling enak nih. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia ini akan mendatanginya dengan merunduk-runduk dalam keadaan hina. Jadi melayani kita, dunia bakal datang ke kita. Kalau tadi harus pontang-panting, pentong-pentung, dengan keribetan, dengan kecemasan, dan tetap segitu-gitunya, ini dibalik, urusannya jadi enak, di sini sakinah, datang itu dunia ke kita tuh, tanpa membuat kita beresiko. Ini beneran hadirin, ini janji Allah bagi ahlul yakin, ini betul-betul pegangan. Jadi jangan disamakan dunia dengan akhirat, tidak sama-sama sekali. Tapi itu doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sama, tamatkan doanya. Wa qina azabannar, itu juga udah nggak seimbang, ya kan? Dunia mampir aja. Makanya jangan bertengkar ribet gara-gara duniawi. Kalau ada pedagang, gampangin aja. Ini berapa? 10.000, 8.000 ya, modalnya 8.000. Kenapa 8.000 bu? Saya nggak ada lagi uangnya. Rugi? Tidak. Kita membahagiakan orang, kita nolong orang. Makanya kalau nyari amal, enteng bisnis tuh. Orang punya hutang, janji hari apa hari ini? Hari Kamis mau bayar, dia datang, saya belum ada uangnya. Ya nggak apa-apa, kapan kira-kira ada? Belum kebayang Pak. Ya sudah nggak apa, banyak istighfar. Kira-kira kebayar enggak? Kalau perhitungan mah susah Pak, nggak ada kerjaan, nggak ada yang bisa dijual. Ya sudah, halal aja. Nah, selama ini juga nggak dipegang uangnya, ya kan? Kan dia yang make, betul tidak? Hanya statusnya hutang. Apakah kita rugi? Enggak. Nanti Allah beri rezeki nikmat sehat, anak jadi baik,
hati jadi yakin, jadi tenang. Kalau Allah mau ngasih dunia, datang dia dari mana aja, nggak harus kebayang. Ini beneran hadirin, dunia bakal datang tanpa ribet. Milih mau yang mana? Gak usah dijawab, karena pasti milihnya ingin akhirat tujuannya, ya kan? Tesnya mah waktu azan aja dulu. Kalau azan masih berat, toko pengen buka terus, takut kehilangan pembeli, ya sudah. Kita yang nyuruh sholat Allah, yang ngebagikan rezeki Allah. Masa gara-gara kita sholat Allah ngurangin rezeki kita? Gak masuk di akal, ya kan? Seperti yang nyari jodoh mengatakan begini, siapa yang naktirkan jodoh? Allah. Tapi siapa yang mau sama saya? Saya ini jelek. Ini ngaco. Yang bikin wajah ini kan Allah, yang ngatur jodoh Allah. Masa Allah nggak ngasih jodoh gara-gara wajah yang dia bikin? Gak masuk di akal. Kalau yang punya jodoh yang cakep-cakep, gimana nasib kita, ya nggak? Maka jadikan akhirat tujuan kita, ya. Mampirlah dunia, jangan bertengkar sama istri perkara-perkara dunia. Piring pecah, ya udahlah, sekedar piring, tidak worth it untuk bertengkar, benar? Siapa tuh yang beli sepeda terus dia ngebohong, ini zaman sepeda lagi mahal, ini sepeda apa pak? Biasa. Berapaan? Ngebohong. 5 juta. 5 juta bagus ya. Suami ngantor, tetangga lihat, wih sepedanya keren, jual enggak bu? Enggak. Emang berani berapa? 10 juta. Istri langsung ceria. Kata suaminya 5 juta. Belum juga ngasih harga, udah nawar 2 kali lipat. Nggak pakai babi bu. 5 juta buat beli lagi sepeda yang sama. 5 juta buat istrinya. Happy kan? Sederhana. Niat berbakti ke suami. Gimana suami nggak bahagia? Dia modal 5 juta, belum apa-apa jadi 10 juta. Jual lah tuh. Walaupun salah ya. Namanya juga cerita. Jangan ditiru akhwat. Kalau mau jual bilang dulu walaupun untung. Ini rahasianya sekarang. Suami pulang, waduh istri, terima kasih dulu dong pak sama saya. Apa? Ceria. Mana sepeda bu? Kipas-kipas amplop. Nih bisa beli 2. Kenapa dijual? Dia dijual berapa? 2 kali lipat. 10 juta nih pak, langsung kelenger suaminya, karena dia belinya 50. Makanya jangan bohong. Daripada bohong mending diem aja. Nah hadirin, gimana kalau ada kejadian begini? Coba, mau marah? Jangan. Dunia tidak ada nilainya untuk membuat marah, apalagi istri tidak ngerti apa-apa dan merasa sudah berbakti, benar? Salah dia sendiri, yang dari 50 juta nyebut 5 juta, mentang-mentang istrinya nggak ngerti ilmu sepeda. Kalaupun kejadian begini, relax saja.
salah harga nggak ya saudara, beli duren busuk, hanya sebuah duren, benar? Bagaimana mungkin kita marah-marah karena duren busuk? Kita ngerejekiin tukang duren, dia punya untung dikit dari sana, nolong tukang duren, dia nggak jual ke yang lain, nolong pembeli yang lain nggak beli duren busuk itu. Kita pun nggak makan duren itu, nggak apa-apa, emang nggak ada takdirnya aja makan duren, dah lewat, nggak apa-apa, kecil. Ngelamar kerja udah jauh-jauh, nunggu-nunggu nggak diterima, ya udah, nggak apa-apa, tinggal ngelamar lagi yang lain. Kenapa harus capek? Emang nggak di sana rezekinya? Tapi saya udah keluar uang, saya sudah nunggu 2 bulan. Ya udah tuh saudara kerja di sana, pasti nggak diterima ya kan? Buat mudah. Janjian ketemu dosen pembimbing, udah siap. Dosennya nggak ada, ya tinggal balik lagi aja. Kan itu bukan rumah kita, betul? Dunia ini harus dijadikan pahala semuanya, jangan jadi dosa, gitu. Terima kasih. يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي